Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Alhamdulillah jemaah mulia, kita lanjut ngaji Maulid Barzanji. Kita baca-baca sejarah-sejarah ringkas tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita makin rindu, kemudian makin cinta kepada beliau, makin semangat untuk mengikuti sunnah dan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita buka ngaji kita dengan terima Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla wa darajat al-bait. Jemaah ikhwan yang Allah bersallallahu alaihi wasallam. Syekh Nazarun Taifahul Sama Sayyid Ja'far Al-Barzanji Allah maafkan ambil ilmu fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma arada, kemudian Nabi menawarkan atau menunjukkan, memberitahu nafsahu tentang diri beliau sendiri, alal qabaili, kepada kabilah-kabilah, bi annahu, bahwasanya sesungguhnya beliau Rasulullah adalah utusannya Allah, fil ayyami, di dalam hari-hari al-musimiyati, yang musim haji. Jadi sebelumnya fasal sebelumnya membahas tentang Nabi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, kemudian beliau setelah Isra Mi'raj, beberapa sahabat ada yang percaya, ada yang tidak percaya, bahkan sebagian ada juga yang murtad. Kemudian selepas ini dicerita tentang kegiatan dakwah beliau. Ini tentunya mulai sebelum Isra Mi'raj, maksudnya tidak Isra Mi'raj ini kan tahun ke-10 Hijriyah. Sedangkan ini kisah awal-awal beliau dakwah. Maksudnya beliau begitu dapat perintah dari Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, kemudian berilah peringatan kepada kaummu. Maka Nabi langsung dakwah, langsung memberi pengumuman kepada kaum. Kaumku, sungguhnya aku adalah utusan Allah. Ya, maka di sini cerita kemudian Nabi terutama di perkumpulan-perkumpulan, di musim-musim haji, di pasar-pasar, itu beliau di mana kumpul banyak orang, maka beliau mengumumkan bahwa beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amana, maka beriman bihi, dengan Nabi, sittatun, 6 orang, minal ansari, dari orang-orang Ansar, maksudnya orang-orang Madinah ini. Ikhtassahum, telah mengkhususkan mereka Allah biridahu, dengan ridhonya Allah. Allah telah mengkhususkan mereka dengan ridhonya. Jadi awal-awal beliau di musim haji, kemudian beliau dakwah, maka di kabilah-kabilah, di beberapa suku-suku beliau menyampaikan, saya ini utusannya Allah. Siapa Allah itu? Allah ya Tuhan kita semua menciptakan. Kemudian ya mungkin tentu nanti ada orang yang langsung nggak percaya, ada yang percaya, sehingga nanti mereka bertanya-tanya apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, dan seterusnya. Maka kemudian di sini ada 6 orang dari Madinah, Ansar ini maksudnya orang Madinah, yang beriman. Wa hajja, kemudian juga haji minhum, dari orang-orang Madinah, fil qabaili, dalam beberapa suku, beberapa kabilah. Itsna asyara rajulan, ada 12 orang. Wa bay'uhu, dan mereka semua berbaiat kepada Nabi, bai'atan, dengan bai'at haqiyatan, yang nyata, yang sungguh-sungguh. Begitu juga selepas itu ada lagi ketika musim haji ada 12 orang, awal-awal 6 orang,
besoknya lagi kemudian ada 12 orang tahun berikutnya yang masuk Islam. Baiat itu berjanji setia. Waktu itu janji setia bahwa karena masih ajaran Islam belum banyak, ya tentunya masih bahkan waktu ini masih belum ada perintah sholat, kan perintah sholat tahun ke-10 Hijriah waktu Isra Mi'raj. Nah, tapi akhirnya mereka biasanya sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam itu baiatnya, janji setianya adalah untuk meninggalkan nyembah berhala, meninggalkan mencuri, meninggalkan minum khamar dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi pertama baiat untuk tidak mensekutukan Allah, berjanji setia bahwa iman kepada Rasulullah, janji setia untuk tidak lagi menyembah berhala-berhala dan seterusnya. Ini masih awal-awal. Summang sorofu, kemudian 12 orang itu pulang. Fadhahara, maka muncullah al-Islamu, agama Islam, bil Madinati, di kota Madinah. Fakanat, maka adanya Madinah itu ma'qilahu, tempat berlindungnya Nabi, wa ma'wahu, dan tempat tinggalnya Nabi pada akhirnya nanti Madinah sebagai tempat berlindungnya Nabi dan sebagai tempat tinggalnya. Bahkan beliau wafat juga di Madinah. Ini selepas 12 orang pulang ke Madinah, maka agama Islam tuh mulai muncul di Madinah. Kenapa? Karena mereka mesti mengajak kaumnya, ngajak keluarganya, kan gitu. Nah, makanya pentingnya suasana dakwah tuh begitu. Jadi di Madinah tuh kebanyakan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Ahlul Kitab, orang-orang ngerti tentang kitab. Karena kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab yang Samawi, Nasrani, Yahudi, sudah menceritakan tentang akan datang Nabi akhir zaman. Waktu di awal-awal cerita tentang Nabi mau lahir itu Ahlul Kitab semua ngerti semua. Orang Yahudi, Nasrani ngerti semua. Karena memang sudah diceritakan dalam kitab-kitab mereka. Nah, cuman orang-orang Yahudi itu mereka tidak terima karena lahirnya Nabi terakhir akhir zaman itu bukan dari golongan mereka. Maka mereka karena cemburu itu mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang Nasrani mereka justru mau membela. Maka orang Madinah yang datang ke Mekah, kemudian selepas itu masuk Islam, pulang ke Madinah lagi, tentu mereka cerita kepada orang, ternyata benar sudah ada Rasul akhir zaman. Akhirnya mereka banyak orang masuk Islam di Madinah itu sendiri. Maka di Madinah mulai sudah bibit-bibit agama Islam. Padahal Nabi belum hijrah, gitu. Wa qadima, dan datang alaihi kepada Nabi fil ami tsalits, pada tahun ketiga kenabian. Ya coba, masih tahun ketiga kenabian. Yang sebelumnya kemarin cerita tentang Isra Mi'raj itu sudah tahun ke-10. Nah, tapi yang di sini masih tahun ketiga mundur lagi, yaitu ketika menceritakan awal-awal beliau dakwah. Beliau dapat perintah untuk ajak orang masuk Islam. Maka ketika itu tahun pertama masih 6 orang, tahun kedua naik jadi 12 orang, tahun ketiga berapa? Sab'una, ada 70, au salasatun au wa salasatun au wa khamsatun, 73 atau 75. Wa imra'atani, dan ada 2 wanita juga, minal qabaili, dari kabilah-kabilah, al-Ausiyah wal Khazrajiyah, dari kabilah Aus dan Khazraj. Orang Madinah itu ya orang Arab banyak ya suku-sukunya. Nah, di antara suku yang terkenal ini Aus dan Khazraj. Ini terkenal, 2 suku ini ratusan tahun mereka perang suku. Tidak berhenti-berhenti, terus berperang terus. Masya Allah. Akhirnya satu ketika tahun ketiga Hijriah, tahun ketiga kenabian, Nabi masuk tahun ketiga, beliau diutus jadi Nabi, berarti umur beliau masih 43. Maka datang beberapa 75 orang laki-laki ditambah 2 orang wanita dari kabilah-kabilah Aus dan Khazraj. Ini datang kepada Mekah, fabaya'uhu, kemudian mereka berbaiat, berjanji setia kepada Nabi, wa ammara, kemudian Nabi mengangkat pimpinan alaihim, ke atas 70 sekian orang itu, ithnai asyara naqiban, 12 pimpinan, 12 ketua, jahajihatan saratan, sebagai ketua mereka, rombongan mereka. Jadi ini kebiasaan Nabi ya, kebiasaan Nabi itu kalau ada rombongan, ada banyak pasukan,
itu beliau biasanya membagi jadi 12 rombongan. Wallahu alam. Karena di situ dalam Al-Qur'an juga Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa membagi kaumnya itu jadi 12 kelompok. Kita 12 kelompok. 12 kelompok, Allah alam memang begitu. Kemudian Nabi mengikuti juga. Jadi kalau ada 72 dibagi 12. Ada misalkan 1000 orang dibagi 12. Begitu. Kebiasaan Nabi begitu. Maka setelah mereka baiat masuk Islam, mau pulang ke Madinah, sama Nabi dibagi jadi 12 kelompok, masing-masing ada ketua-ketuanya. Wa faraqu, kemudian mereka fahajara, kemudian hijrah ilaihim kepada Madinah, min Makkah, dari Makkah, zawul millatil islamiyah, orang-orang yang sudah masuk ke agama Islam. Pada akhirnya selepas itu beliau hijrah ke Madinah. Ini langsung lompat ya. Mulai hijrah itu kan tahun ke-13. Ya, udah 13 tahun di Mekah, baru kemudian orang-orang Mekah hijrah ke Madinah. Ini sekarang loncat jauh. Tadi sampai tahun ketiga, kemudian langsung 10 tahun berikutnya. Nah, kemudian fahajara, kemudian hijrah ilaihim kepada Madinah, man, orang-orang atau sahabat-sahabat, min Makkah, dari orang-orang dari Makkah, zawul millatil islamiyah, yaitu orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Ya, karena ini memang pembacaan Maulid berjanji ini kan sejarah Nabi secara ringkas, memang karena supaya kita tahu dasar-dasarnya saja tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka loncat-loncat. Kalau mau cerita yang mendetail, ya banyak kitab-kitab yang lebih tebal lagi. Masya Allah. Kemudian hijrah, mulai Allah perintahkan untuk hijrah. Karena sebelumnya sudah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Selepas itu, karena di sana masih belum ada progres, belum ada perkembangan yang lebih baik, kemudian mereka hijrah ke Madinah. Karena di Madinah memang sudah ada cikal bakal orang-orang Islam di sana. Mulai waktu itu haji, kemudian masuk Islam, pulang ke Madinah, mereka semua dakwah Islam di kampungnya masing-masing. Wa faraqu, dan orang-orang yang hijrah itu mereka berpisah al-autana, kepada tanah air mereka, raghbatan, karena mengharap, fima, terhadap apa saja, uidda, yang disiapkan, liman, untuk orang, hajara, yang meninggalkan al-kufra, kekufuran, wa nawahu, dan meninggalkan kekufuran. Para sahabat-sahabat tuh hijrah ke Madinah itu Masya Allah, nggak bisa kita bayangkan ya. Jadi mereka meninggalkan rumah, meninggalkan kerjaan, meninggalkan keluarga sebagian. Karena nggak semua satu keluarga langsung masuk Islam. Nah, kadang-kadang ada yang anak sendiri masuk Islam, orang tuanya masih belum Islam, maka dia hijrah, meninggalkan keluarga, sehingga di Madinah tuh sebatang kara, nggak punya siapa-siapa. Ya mungkin kurang lebih kayak Rohingya kemarin ya. Nah, jadi mereka Masya Allah terpaksa terusir dari kampungnya. Persahabat begitu juga. Tetapi mereka itu raghbatan, mereka mengharap pahala-pahala atau apa saja yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang meninggalkan kekufuran, yang hijrah. Wa khafat, dan kemudian takut Quraisyun, orang-orang Quraisy di Mekah, ayyal haqa sallallahu alaihi wasallam, takut Nabi menyusul, ya, takut Nabi menyusul bi ashabihi, dengan sahabat-sahabat beliau, alal fauriyah, ketika sahabat-sahabat kan ceritanya yang hijrah tuh nggak langsung Nabi bareng sahabat, enggak, tapi Nabi perintahkan sahabat-sahabat, ini silakan hijrah dulu ke Madinah sana, hijrah ke Madinah. Nabi terakhir, Nabi nyusul. Maka orang-orang Quraisy ketika sudah tahu rencana Nabi, Nabi mau hijrah juga, karena orang Islam sudah mulai hijrah ke Madinah, maka orang Quraisy, wah, ini Nabi kalau lepas dari Mekah nih rugi kita, karena kita sudah betul-betul berusaha untuk menjelakakan Nabi, bahkan membunuh Nabi. Nah, ini kok Nabi nanti pindah ke Madinah, Nabi tenang hidupnya, enak. Kita nggak mau itu. Nah, itu orang Quraisy begitu. Maka mereka khawatir Nabi segera menyusul sahabat-sahabat untuk hijrah. Fa'tamaru, maka mereka
muktamar. Nah, maka mereka musyawarah, mereka kumpul, mereka berunding biqatlihi untuk membunuh Nabi. Fahafizahu maka menjaga Nabi Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala min kaidihim, dari tipu daya mereka, wa najahu, dan Allah menyelamatkan Nabi. Ringkasnya mereka langsung berunding, wah kita langsung harus habisi Nabi saat ini juga. Jangan sampai Nabi Muhammad ini menyusul hijrah ke Madinah, maka dia bisa hidup aman di sana, jangan. Masya Allah. Wa adzina, kemudian mengizini atau ya mengizini, Allah mengizini lahu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menghendakilah untuk Nabi hijrah, fil hijrati, Allah memberi izin untuk hijrah, faraqabahu, maka membuntuti atau mengawasi Nabi al-musyrikuna, orang-orang musyrik, liyuriduhu, supaya mereka bisa menghantarkan Nabi, bizamihim, dengan keyakinan mereka, dengan anggapan mereka, menghantarkan hiyadul maniyati, ke dalam lembah kematian. Nah, ini bahasa sastra ya. Ringkasnya, ketika Nabi sudah punya rencana mau hijrah, maka orang Quraisy tidak mau tinggal diam, maka mereka mengawasi Nabi terus supaya mereka bisa menghantarkan Nabi ke lembah kematian, membunuh Nabi lah, ringkasnya begitu. Maka mereka kumpul di rumahnya Nabi malam itu. Malam-malam mereka kumpul di rumahnya Nabi, ngepung rumahnya Nabi, supaya Nabi nanti begitu Nabi keluar langsung dikeroyok rame-rame. Allahu Akbar. Fa kharaja, maka Nabi keluar, alaihim, atas mereka, wa nathara, dan Nabi menaburkan, ala ru'usihim, atas kepala mereka, at-turaba, debu, wa hathahu, dan Nabi menaburkannya. Akhirnya Nabi, karena memang sudah ditolong sama Allah, tadi disebutkan memang sudah Allah izinkan untuk hijrah, dan Allah tolong, Allah jaga, makanya sudah Nabi santai aja keluar. Sebuah riwayat itu Nabi ambil pasir, ambil debu, dan beliau baca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsir. Tiupkan ke debu itu, kemudian dilempar sama Nabi, dilempar ke arah mereka. Langsung mereka nggak ngelihat Nabi. Mereka sadar melek, tapi Nabi lewat jalan tuh tidak ngelihat. Bahkan sampai Nabi itu bisa menaburkan debu-debu ke kepala mereka. Yaitu wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu Nabi baca, ditiupkan ke pasir atau ke tanah, nah, kemudian dilemparkan kepada mereka. Mereka langsung nggak ngelihat. Sehingga Nabi bahkan sampai bisa menaburkan pasir ke kepala mereka. Wa amma, kemudian Nabi menuju ghara thawrin, gua Thawr. Wa faza, dan beruntung as-Siddiq, Abu Bakar Siddiq, fihi, pada malam itu, atau di dalam gua itu, bil ma'iyati, karena membarengi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibarengi atau ditemani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Dan Nabi di sini Abu Bakar beruntung, karena ketika momen-momen Nabi perlu teman, gitu, Nabi diburu sedemikian rupa, maka yang menemani adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Sehingga ini menjadi kekhasan, gitu, kekhasan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan diceritakan di dalam Al-Qur'an langsung, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ketika Nabi dan Abu Bakar di Gua Hira, di Gua Thawr itu, idh huma fil ghari, ketika dua orang ini, Nabi dengan Abu Bakar, fil ghari, di dalam Gua Thawr. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi mengatakan kepada
sahabatnya itu Abu Bakar, la tahzan, kamu jangan khawatir, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Insyaallah. Jadi memang kekhasannya Abu Bakar yang membarengi Nabi ketika hijrah. Wa qama, dan keduanya berdiam diri atau nginep fihi, di dalam gua Tsaur, salasan, selama 3 hari, tahmi, menjaga, al-hamaimu, burung-burung dara, wal anakibu, dan beberapa laba-laba, himahu, penjagaan yang sesungguhnya, penjagaan yang kuat, penjagaan gua. Jadi di situ Allah kirim burung merpati untuk bikin sarang di gua, di mulut gua itu. Nah, kemudian juga laba-laba juga bikin sarang di gua itu. Ada yang sudah pernah ke Gua Tsaur? Nah, yang haji-haji, yang umrah-umrah, Masya Allah, itu penting kita kalau ada kesempatan datang ke tempat-tempat bersejarah itu, di mana Nabi di Gua Hira, Nabi nerima wahyu pertama kali di Gua Tsaur. Ketika itu Nabi Masya Allah dapat pertolongan Allah. Ini diceritakan nih, Nabi dapat pertolongan Allah, dijaga oleh cuman laba-laba, kemudian sama burung merpati itu. Dan ini memang ketika Nabi Isra Mi'raj juga begitu. Isra Mi'raj Nabi itu diajak ke beberapa tempat bersejarah. Di antaranya Nabi dikasih di tempat di makamnya Masyitoh. Masyitoh itu tukang sisirnya Fir'aun, istrinya Fir'aun. Nah, Nabi tiga Isra Mi'raj, kemudian di satu tempat, oh ini apa ini? Kok tempatnya wangi? Wah, ini kuburannya Masyitoh. Silakan turun untuk sholat. Ini dulu jadi jadi dalilnya orang-orang yang suka ziarah tuh. Nah, akhirnya ziarah terus. Tapi ya maksudnya bukan berarti itu yang paling penting, bukan. Tapi maksudnya pergi ke tempat-tempat bersejarah itu adalah suatu hal yang bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, perjalanan mulia pun Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Nah, di sini juga begitu. Gua Tsaur, Gua Hira, beberapa tempat bersejarah itu penting kita datangi untuk ambil barokah. Nah, ambil barokah. Jadi Gua Tsaur itu kondisinya, Gua Tsaur itu kecil, enggak seperti gua-gua di Indonesia itu. Nah, gua di Indonesia panjang sampai berapa meter ke dalam. Enggak. Tapi gua di Arab itu cuman kayak cuman rongga kecil gitu aja. Nah, sehingga waktu Nabi dengan Abu Bakar di dalam situ, Abu Bakar situ. Jadi aslinya kalau di dalam riwayat hadis tuh, Abu Bakar bilang, seandainya orang-orang kafir itu melihat ke arah kaki mereka nunduk aja, maka mereka pasti sudah melihat kami. Maknanya sudah mentok gitu, dan tidak bisa lagi sembunyi. Nah, tetapi waktu itu memang Allah rubah hati mereka. Ketika mereka datang, kemudian ngelihat ada sarang laba-laba di situ. Kemudian masih bagus, sarang laba-labanya masih bagus. Juga ada burung merpati di situ bersarang. Maka langsung mereka punya kesimpulan, wah ini nggak mungkin, kalau memang ada orang pasti sarang laba-labanya rusak, atau nggak mungkin burung merpati berani bikin sarang di situ kalau ada orang. Tentunya kalau ini sudah lama nggak ada orang masuk, maka dia merpati bikin sangkar di situ. Sehingga mereka nggak noleh, tidak boleh ke dalam gua tuh nggak ngecek. Abu Bakar sampai khawatir, ya Rasulullah, sangat khawatir. Sehingga diceritakan dalam Al-Quran tuh, ketika Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, kamu jangan khawatir, tenang aja. Nah, ketika Abu Bakar sangat sedih. Ketika datang tuh suara-suaranya orang-orang kafir Quraisy, mereka sadar, gitu. Ketika pagi mereka sadar, loh, ternyata begitu mereka tunggu Nabi mau keluar, malam-malam udah keluar, sampai pagi nggak keluar, langsung mereka gerebek ke rumah. Ternyata yang tidur di ranjangnya Nabi adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Memang Nabi perintahkan Sayyidina Ali untuk mengelabui, untuk tidur di ranjangnya baginda Nabi, di tempat tidurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu bisa digerebek, mereka ditanya, "Mana Muhammad?" "Udah tahu saya, sana udah pergi tadi malam." Maka mereka juga nggak membunuh Sayyidina Ali langsung, karena mereka yang mau cari Sayyidina Nabi Muhammad, langsung mereka kejar. Sampailah ke Gua Tsaur. Sampai di Gua Tsaur,
Nah, mereka begitu lihat, oh kok nggak ada tanda-tanda orang masuk. Kemudian ada sarang laba-laba, ada sarang burung dara, burung merpati, maka mereka langsung balik arah. Waktu itu kan kedengeran dari dalam gua apa namanya suara-suara mereka. Maka Sayyidina Abu Bakar sedih, takut, khawatir. Maka Nabi menenangkan, la tahzan, innallaha ma'ana. Kemudian selepas itu mereka 3 hari di dalam gua itu, dalam riwayat yang lain dibantu oleh putrinya Sayyidina Abu Bakar. Membawakan makanan, membawakan apa namanya di antara budaknya Sayyidina Abu Bakar itu beliau gembala kambing. Gembala kambing di sekitar sana. Nanti menjelang malam maka diperahkan susu untuk makannya Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian summa kharaja, kemudian keduanya keluar minhu dari gua lailatal itsnaini pada malam Senin, wa huwa sallallahu alaihi wasallam, dan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khairi matiyatin, menunggangi tunggangan terbaik, maksudnya unta. Nabi menunggangi unta. Abu Bakar keluar malam Senin. Wa ta'arrada, kemudian mengejar lahu kepada Nabi Suraqah, ada seorang kafir Quraisy namanya Suraqah, ngejar. Fabtahala, maka Nabi merengek fihi, tentang Suraqah, ilallahi, merengek kepada Allah, wa da'ahu, dan Nabi berdoa kepada Allah. Langsung begitu Nabi keluar, berjalan beberapa jauh, dikejar oleh Suraqah. Langsung Suraqah sudah siap-siap menghunus pedang untuk nyerbu Nabi. Maka Nabi langsung doa, ya Allah selamatkan kami. Fasakhat, maka ambles, qawaimu ya'bu bihi, kaki-kaki tunggangannya Suraqah, fil ardi, di bumi, as-sulbati, yang keras, al-qawiyati, yang keras, as-sulbati, yang keras, sama al-qawiyati, yang kuat. Jadi memang langsung ambles. Amblesnya bukan di pasir, tapi di tanah yang keras. Jadi langsung memang Allah tunjukkan begitu. Ini mendekat Nabi, langsung Allah ambleskan itu kakinya, kendaraannya. Ya tentunya sama Suraqah juga. Suraqahnya juga tidak bisa bergerak. Wa sa'alahu, kemudian Suraqah minta kepada Nabi al-amanah, keamanan. Famanahahu, kemudian Nabi memberikan kepada Suraqah, memberikan keamanan, iyahu, kepada Suraqah. Jadi apa namanya, kalau cerita agak panjangnya, waktu itu Suraqah sudah apa namanya, saya mohon untuk selamatkan. Sudah diselamatkan, ngejar lagi. Maka diambleskan lagi oleh Allah. Sampai beberapa kali, kemudian akhirnya Suraqah bilang, ya udah selamatkan saya nggak akan ngejar lagi, dan saya akan jamin keamanan kamu. Akhirnya sama Nabi, karena Nabi memang rauf ya, sayang kepada umatnya, maka Nabi doa, ya Allah selamatkan Suraqah. Akhirnya Suraqah waktu terakhir apa namanya, dia pegang janjinya, sehingga orang-orang Quraisy yang nyusul Suraqah tanya, mana Muhammad? Enggak tahu, saya enggak tahu. Ya akhirnya melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'tirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa marra, kemudian lewatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Qudaidin, di daerah Qudaid, ala Ummi Ma'bad, kepada Ummu Ma'bad seorang wanita, al-Khuzaiyyati, yang dari suku Khuza'ah. Wa arada, dan Nabi menginginkan, ibtiya alahmin, untuk membeli daging, aula banin, atau susu, minha, dari Ummu Ma'bad. Falam yakun, maka tidak ada, khibauha, rumahnya Ummu Ma'bad atau kemahnya Ummu Ma'bad, li syai'in min dzalika, terhadap satu pun dari yang diinginkan Nabi, qad hawahu, mengumpulkan. Intinya Nabi pengen beli susu dengan atau daging dari Ummu Ma'bad, tapi ternyata Ummu Ma'bad kok nggak ada daging, nggak ada susu juga, memang miskin, tidak punya apa-apa. Ini perjalanan Nabi untuk hijrah ya, selepas keluar dari Gua Thaur, perjalanannya ini. Fanadhara, kemudian Nabi melihat, ila syatin, kepada satu kambing,
fil baiti di rumah itu, qad khallafahal juhdu yang telah ditinggalkan, anir ra'iyati dari penggembalaan, sudah enggak digembala, pokoknya sudah ditinggalkan karena putus asa, sudah malas ngurus karena saking kurusnya, sudah malas ngurus karena saking lemahnya. Fasta'dzanaha, maka Nabi minta izin kepada Ummu Ma'bad fi halbiha untuk memerah kambing itu. Fa'adzinat, maka Ummu Ma'bad memberi izin. Wa qalat, dan Ummu Ma'bad mengatakan, "Lau kana biha halbun," seandainya di kambing itu ada susu, la asabnahu, tentu kami akan merah juga sendiri. Ini udah enggak ada susunya, udah enggak, kalau dia punya susu ya kami perahkan. Kami juga minum juga butuh juga. Umpamanya begitu. Intinya menunjukkan bahwa kami memang nggak punya apa-apa dan kambingnya juga tidak punya apa-apa. Famasaha, maka Nabi mengusap ad-dar'a, susunya kambing itu, pentilnya itu, minha, dari kambing itu, wada'allaha, kemudian Nabi berdoa kepada Allah, maulahu, yaitu Tuhannya Nabi, wa waliyahu, dan Tuhannya sama. Fadarat, kemudian memancarlah susu, fahalaba, maka Nabi memerah, wasaqa, dan memberikan minum. Nabi memberikan minum kullan minal qaum, masing-masing orang, wa arwahu, dan Nabi memuaskan mereka semua, maksudnya menyegarkan mereka semua. Ya, Nabi tunjukkan mukjizat beliau usap itu susunya di kambing itu, kemudian beliau perah. Dan ternyata langsung darrat itu deras, itu minas sama'i midrara. Midrar itu artinya yursilis sama alaikum midrara. Deras, susunya deras. Akhirnya sampai semua bisa minum. Ummu Ma'bad bisa minum, rombongannya Nabi juga bisa minum, bahkan sampai segar. Tsumma halaba, kemudian Nabi memerah lagi, wa mala'al ina'a, dan memenuhi bejana Nabi, memenuhi wadah minumnya Nabi. Wa ghadarahu, dan Nabi juga meninggalkan susu ladaiha, di sisi Ummu Ma'bad, ayatan, sebagai tanda, jaliyatan, yang jelas, sebagai bukti bahwa Nabi memang punya mukjizat, memang Rasulullah utusannya Allah. Faja'a, kemudian datang Abu Ma'bad, suaminya Ummu Ma'bad, wara'a, dan dia melihat al-labana, susu, fadhahaba bihi, maka susu itu membuat al-ajabu ila aqsahu, fadhahaba bihil ajabu ila aqsahu, maka keheranan sekali, si Abu Ma'bad itu suaminya heran sekali, loh kok ada susu ini. Waqala, dan suaminya tadi mengatakan, anna laki hadza, dari mana kamu dapati susu ini? Wala haluba, padahal tidak ada hewan perah, bil baiti, di rumah ini, tabiddu, yang memancarkan, bi qatratin labaniyatin, walaupun cuma setetes susu. Padahal nggak ada kambing yang bisa diperah di rumah ini, walaupun cuma setetes nggak ada. Kok bisa ada susu banyak ini, sabaskom. Waqalat, maka Ummu Ma'bad mengatakan, marra, telah lewat, bina, kepada kita rajulun, seorang lelaki, mubarakun, yang diberkahi, kada wa kada, yang demikian jutsmanuhu, jasmaninya, wa maknahu, dan akhlaknya. Jadi tadi itu ada laki-laki, kok dia barokah ya, dia cuma ngusap begini, cerita-ceritalah pokoknya. Dia jasmaninya begini, jasadnya begini, bagus, kemudian akhlaknya juga bagus, maknanya bagus. Faqala, maka suaminya Abu Ma'bad mengatakan, hadza, orang ini, sahibu Quraisyin, pasti adalah orang Quraisy. Ya, dia ada tahu, wah ini pasti nabi akhir zaman. Wa aqsama, dan Abu Ma'bad suaminya tadi bersumpah, bikulli aliyatin, dengan sumpah yang benar-benar sumpah, bi annahu, sungguhnya dia, law ra'ahu, seandainya melihat Nabi, la amana, pasti dia akan beriman, bihi, kepada Nabi, wattaba'ahu, dan akan ikut Nabi, wadanahu, dan akan mendekat terus kepada Nabi. Wah ini pasti Nabi yang datang ke sini, pasti Nabi nih. Dan dia sumpah, seandainya akan melihat Nabi, ketemu Nabi, akan iman dan ikut kepada Nabi. Wa qadima, dan Nabi sampai sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tadi kota Madinah, yaumal itsnaini, pada hari Senin, tsaniya asyara syahri Rabiul Awal, pada 12 Rabiul Awal. Jadi lahirnya Senin 12 Rabiul Awal,
awal dapat wahyu juga hari Senin juga. Kemudian awal sampai ke Madinah juga hari Senin 12 Rabiul Awal. Wa asyraqat, dan memancar atau ya memancarkan cahaya, bersinar bihi dengan sebab Nabi, arja'uha, penjuru-penjuru kota Madinah, az-zakiyatu, yang suci. Masya Allah. Akhirnya orang Madinah semua bergembira ria menyambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqahu, dan menyambut Nabi al-ansaru, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Dikatakan Ansar itu maksudnya Ansar itu dari kata Nasoro, yang suruh. Nasoro itu artinya menolong. Al-Ansar, para penolong. Maksudnya mereka menolong orang-orang yang hijrah. Maksudnya ditolong, kemudian diberi tempat tinggal, dikuatkan, disambut, maka disebut dengan penolong-penolong. Begitu juga orang Hawariyun, orang-orangnya kaumnya Nabi Isa. Nabi Isa tanyakan, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Maka qal hawariyuna nahnu ansarullah. Kami orang Hawariyun, orang pengikutnya Nabi Musa, kami ya penolong-menolong agama Allah. Wa nazala, dan Nabi mampir di Quba, di daerah Quba sebelum sampai ke Madinah. Wa assasa, dan Nabi membuat pondasi masjidaha, masjid Quba, ala taqwahu, atas takwanya Nabi. Jadi Nabi datang ke Madinah tuh kondisinya Madinah sudah banyak orang Islam. Bahkan sebelum Nabi hijrah, ya toh, karena sudah banyak orang Islam sana, maka orang-orang Madinah mereka minta kepada Nabi, minta orang ustadz lah, minta satu sahabat yang mengajari mereka syariat-syariat. Karena mereka jauh dari Nabi. Madinah jauh, Nabi masih di Mekah. Maka akhirnya Nabi mengirim siapa? Satu orang sahabat namanya Mus'ab ibn Umair untuk ngajari selama setahun di sana. Jadi selama setahun ngajari orang Madinah syariat-syariat, apa aja ajaran-ajaran Islam diajari. Sebagai wakil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi akhirnya ketika Nabi datang ke Madinah, subhanallah, itu semua orang Madinah gembira ria. Mereka lantunkan syair. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Tala'al badru, telah muncul al-badru, bulan purnama, alaina, ke atas kami, min saniyatil wada, dari arah saniyatul wada, dari daerah saniyatul wada. Arah datangnya Nabi itu arah saniyatul wada. Masya Allah, ada bulan purnama. Nah, ini kata bahasa-bahasa syair lah, bahasa-bahasa ungkapan kiasan. Nah. Wajaba syukru alaina, wajib asyukru, syukur alaina, atas kita wajib syukur. Mada'a lillahi da', selama masih ada orang dakwah, selama masih ada orang yang menyeru kepada Allah, yaitu Nabi itu maksudnya. Masya Allah. Jadi kita nggak bisa bayangkan Nabi ketika sudah di Mekah habis-habisan dihantam, dicaci maki, kemudian pindah ke Madinah, gimana bahagianya Nabi disambut sedemikian rupa. Subhanallah. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Ayyuhal mab'utsu, wahai orang yang diutus, fina, di kalangan kami, yaitu Rasulullah. Ji'ta, engkau telah datang, bil amril muta', dengan perintah yang ditaati. Apapun yang engkau perintahkan pasti kami taat. Masya Allah. Jadi ini kurang lebih cerita ringkas perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, di dalam Isra Mi'raj, jumpa dengan kaum-kaumnya dan seterusnya. Mudah-mudahan nambahkan rindu kita kepada beliau, nambahkan cinta kita kepada beliau, dan kita bisa semakin semangat untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri, subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.